Bitaslimatin kelawan sak salaman, au taslimataini utawa kelawan rong salaman. Termasuk sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah ini. Kemarin sholat awabin, sholat tawabin, awabin. Sekarang sholat tasbih. Disunahkan orang itu tidak meninggalkan sholat tasbih minimal seminggu sekali atau sebulan sekali. Dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW ini bersabda kepada Ibnu Abbas, berkata kepada Abbas ayahnya, Abbas bin Abdul Muthalib, ala utika, ala amnahuka, ala uhibbuka, saya akan kasih kamu anugerah besar karena saya mencintaimu. Bisya'in in anta fa'altahu wa farawwahu laka dzambaka awwalahu akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu amdahu sirrahu wa alaniyatahu. Kalau kamu mau melaksanakan, Allah akan ampuni dosamu yang awal akhir, yang dahulu, yang baru, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Kamu sholat 4 rakaat, setiap rakaat membaca Fatihah dan surat. Setelah itu selesai baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Rukuk juga baca 10 kali. I'tidal 10 kali, sujud 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, terus ketika jalsatul istirahah, duduk istirahat 10 kali. Jadi total setiap rakaat 75 kali. Kalau rakaat kedua ya setelah tasyahud 10 kali setelah tasyahud. Kalau rakaat yang enggak ada tasyahudnya setelah duduk istirahat 10 kali. Total 75 kali setiap rakaat. Nah, ini 4 rakaat. Ada riwayat lain membacanya bukan setelah surat tapi sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah baca itu dulu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum Fatihah. Ada sebagian riwayat ini, tapi yang masyhur setelah surat. Total berarti 75 kali 4 300 lebih tasbih, 300 tasbih. Kalau sholatnya malam hari 2 kali salam. Kalau sholatnya siang hari boleh 1 kali salam, langsung 4 rakaat boleh. Kalau misalnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka ini lebih baik, lebih bagus. Tambahi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, cukup itu. Tambahi wala haula quwata illa billahil azim fahuwa hasan, ini baik. Ada pendapat dari Imam Suyuti ini, surat yang dibaca ini rakaat pertama alhaqumut takatsur, rakaat kedua wal asri, rakaat ketiga al kafirun, rakaat terakhir kulhu al ikhlas.
Ini sholat tasbih sunnah menurut madhab Syafi'i dan Hanafi, dua madhab yang mensunahkan. Menurut madhab Maliki tidak sunnah karena riwayatnya kurang kuat, riwayatnya ini menurut Maliki. Menurut Hambali ada dua pendapat dalam Hambali itu, ada yang mensunahkan, ada yang tidak. Nah, orang-orang Wahabi itu juga ada dua pendapat. Menurut Albani itu, Syekh Albani itu sunnah, menurut Syekh bin Bas tidak sunnah. Tapi kalau kita madhab Syafi'i sunnah, kalau bisa jangan ditinggalkan seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Nah, akhirnya sebagian ulama mengajarkan kita melaksanakannya malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya nggak hanya malam nisfu Sya'ban itu sholat tasbih itu, kalau bisa malah sering dilakukan tambah baik. Kalau orang menyangkanya itu sunnahnya cuma malam nisfu Sya'ban, itu karena saking nggak pahamnya, saking nggak ngajinya itu. Karena utamanya luar biasa ini. Boleh siang hari, nggak harus malam hari. Siang hari langsung 4 rakaat boleh. Kalau malam hari maka sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa haditsuha utai hadis sholat tasbih iku hasanun bagus madhab kita Syafi'i. Hadisnya ini baik. Dikasroti turuki krana akeh pira-pira dalane hadis. Termasuk ulama besar, wali besar yang mengamalkan adalah yang meriwayatkan dan mengamalkan, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Itu dalam kitab beliau namanya Az-Zuhud. Beliau juga mengamalkan, juga meriwayatkan salat tasbih ini. Wa fi lan iku ing dalem salat tasbih sawabun tuwi ganjaran layatanaha kang ora ana katoke iku layatanaha kang ora ana katoke apa sawab. Pahalanya itu enggak ada batasnya, enggak ada habisnya. Wa min sama lan sangkeng arahe krana mengkono hadis hasan wa anna sabatanaha qala dawu sawa ba'dul muhaqqiqina sebagian ulama ahli tahqiq kabeh nyatakna dalil la yasma'u ora krungu bi azimi fadhi kelawan agunge utamane salat tasbih wa yatru kang tinggal sapa wong ing salat tasbih illa muta'awinun kejaba kang gampangno bidini kelan agama. Ini para ulama ahli tahqiq ini berkata ini. Orang yang pernah mendengar keutamaan sholat tasbih terus kok ditinggalkan, ini hanya orang-orang yang meremehkan agama. Masya Allah, besar sekali pahalanya kok ditinggalkan. Ini orang meremehkan agama. Kalau dilakukan ringkas, sholatnya ringkas itu ya enggak butuh lama, pahalanya luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca seperti itu terus 300 kali itu yang paling berapa menit? Kalau sholat sunnah biasanya 5 menit ya, paling jadi 10 menit lah. Paling kemungkinan seminggu sekali, kalau nggak bisa sehari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Urut tok. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat min saking salat tasbih khamsatan wa sabina ing 75. Rupane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 15 kali, berdiri sujud rukuk 15, i'tidal 15, sujud pertama 15, duduk di antara sujud 15, sujud kedua 15, duduk istirahat 15, total 75 orang.
Khamsata asara rupane 15 ba'dal qiraatin sause maca surat. Rakaat pertama tadi itu al-hakumut kalau menurut Imam Suyuti. Wa asron lan 10 ambalan fi kullin saking sawiji min narfi saking ruku wal itidal lan itidal wa sujude lan sujud loro wal julusi lan lungguh bainauma ing sujud loro ba'da zikri ing sawise zikir al-waridi kang kuarit fiha ing dalem ruku' iktidal sujuden julus kabeh. Jadi setelah ruku' subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi baru baca ini subhanallah walhamdulillah. Setelah sujud subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bihamdihi baru baca ini, maksudnya begitu. Setelah zikir yang kuarit dulu baru ini, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 10 kali. Setelah doa duduk antara dua sujud, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani baru baca ini. Begitu maksudnya ini. Wajal satil istirahati lan endamu sause duduk lungguh istirahat setelah sujud pertama, sujud kedua rakaat yang enggak ada tasyahudnya duduk istirahat baca 10 kali. Wa yukabiru lan takbir sapa musolli wong endap tidaiha ing dalem kawitane jalsatul istirahat. Terus takbirnya kapan? Apa setelah duduk istirahat? Apa sebelumnya? Nah ini takbir intikal maksudnya. Nah orang kan sujud terus bangun duduk istirahat. Baca ini 10 kali. Nah terus takbir intikalnya Allahu Akbar, takbir itu maksudnya itu sebelum duduk apa setelah duduk ketika mau bangun? Ini menurut pendapat ini takbirnya setelah sujud Allahu Akbar duduk baca 10 kali subhanallah walhamdulillah terus bangun tanpa takbir, tidak usah takbir lagi, tadi kan sudah takbir intikal. Wa yukabiru lan takbir sapa wong endap dite dalam kawitane jalas istirahat dunal qiyami ora ing dalem ngadeg minha saking jalsatul istirahat. Caranya begitu caranya. Wayati lan nekani wong biha kelawan tasbihat fi mahalit tasyahudi ing dalem panggone tasyahud. Qablahu ing dalem sadurunge tasyahud. Ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir itu bacanya subhanallah ini kapan? Sebelum tasyahud. Tapi ini enggak syarat. Boleh setelah tasyahud, boleh sebelum tasyahud. Ini dalam Tuhfah ini kata Ibnu Hajar ini ya takhayyaru, boleh milih orang itu, boleh bacanya sebelum tasyahud, boleh setelah tasyahud. Sebagaimana tadi Fatihah juga ada dua pendapat, sebelum Fatihah atau setelah surat. Tapi kata beliau al-aqrab al-awwal, yang lebih mendekati kepada sunnah itu sebelum tasyahud. Ini boleh setelah tasyahud boleh. Waya jujulan menang apa ja'lul khamsat asaron dadekno 15 qoblal qiraatin sadurunge qiraah ini tadi itu sebelum Fatihah. Boleh sebelum Fatihah, boleh setelah surat yang berdiri 15 kali. Wahina idan endam ari kalane ya juzu yakuno ono apa asrul istirahati 10
ing dalem lungguh istirahat ba'dal qiraati undang sause maca surat. Nah ini ada dua amalan ini. Kalau orang mau mengamalkan sebelum Fatihah membaca 15 kali misalnya, setelah Fatihah surat baca lagi 10 kali, maka nanti ketika duduk istirahat tidak usah baca. Ini maknanya begini. Boleh seperti itu. Karena dia sudah baca sebelum qiraah. Pokoknya jumlahnya 75. Tapi ini tidak masyhur ini. Yang masyhur ya tadi itu yang di depan itu. Walau tadzakara lamun eling sapa fil itadzain dak ital tarka tasbihatul ing tinggal pira tasbih rukuk lam yajus mong ora ana apa audu bali ilahi maring rukuk. Kalau lupa misalnya kan sunnah, tasbih ini kan sunnah, salat tasbih ini sunnah. Ketika lupa sebelum rukuk belum baca ini sudah itidal. Sebelum selesai baca ini ketika rukuk sudah itidal. Nanti nggak boleh kembali karena ini sunnah. Orang nggak boleh kembali karena ingin melakukan sunnah, meninggalkan yang wajib demi sunnah dalam suatu nggak boleh. Terlanjur sujud tadi itidal belum baca nggak boleh kembali. Kalau kembali malah batal. Lam yajus tidak boleh. Lam apa audu bali ilaihi maring rukuk. Wala filuhalan orang lakoni tasbihat fi itidal, tapi enggak walaupun enggak boleh kembali, jangan dikodok istilahnya itu, dirangkep itidal, jangan. Misalnya rukuk lupa tidak baca 10 tasbih. Ketika itidal hanya dia double, sudahlah tadi rukuk lupa sekarang itidal tak tambahi jadi 20 kali. Enggak boleh. Kenapa? Karena itidal itu rukun qasir. Enggak boleh panjang-panjang. Di antara itidal itu rukun qasirun kang cendek. Terus kapan nambahinya? Kapan? Bal yakti balik nekani wong biya kelan tasbihat fis sujud yang sujud. Nanti sujudnya diropel 20 kali, begitu caranya. Jadi yang enggak boleh memperpanjang itu iktidal, duduk di antara dua sujud dan duduk istirahat. Ini termasuk rukun tempat-tempat yang pendek. Iktidal itu rukun qasir. Duduk di antara dua sujud juga rukun qasir. Kalau sujud boleh orang sujud sampai kepalanya gosong misalnya. Sujud sampai seharian penuh boleh kalau sujud itu. Tapi kalau iktidal duduk di antara sujud nggak boleh panjang-panjang karena ini rukun qasir, rukun yang pendek. Wa isanulan den sunataken apa Allah yukhliya yen to ora nyepekno wong al usba'ing seminggu minha saking salat tasbih. Sunahnya itu jangan sampai seminggu sama sekali enggak salat tasbih. Awis sahra utawa dalam sebulan. Dalam riwayat lain ataupun setahun itu kebangetan malamnya nyusul saban baru salat tasbih. Atau seumur belum pernah sholat tasbih. Nah, ini kan kalau belum ngaji, maklum belum ngaji, belum paham. Ngaji santri bertahun-tahun nggak pernah sholat tasbih ini mahrum, firman, dihalangi dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Wal kismu tai dunduman asani kang kaping pindho. Ini ada fatwa dari Ibnu Hajar ini. Sholat tasbih ini apakah termasuk sholat yang sunnah mutlak atau ini
kategori sholat yang kalau ditinggalkan sunnah diqodho, atau ini termasuk sunnah muqayyad atau bagaimana? Ada orang nanya kepada Ibnu Hajar ini. Maka fatwa beliau ini yang nampak jelas dari kalamnya para ashabus Syafi'i ini sholat tasbih termasuk naflul mutlak. Jadi jangan dilakukan di waktu-waktu makruh, setelah subuh, setelah asar, waktu karohah, ketika zawal. Selain itu bebas, boleh siang, boleh malam. Karena tidak punya waktu yang mahdud. Waktunya kapan pelaksanaannya bebas. Yang penting jangan di waktu-waktu karohah. Bahkan boleh dilakukan berkali-kali. Sehari sholatnya sampai 5 kali sholat tasbih misalnya. Ya boleh. Bacaan tasbih yang dibaca ini sama dengan tasbihnya sholat hari raya. Ya, ketika takbir antara takbirul ihram dengan Fatihah itu kan sholat hari raya itu kan ada takbir 7 kali 5 kali. Nah, itu diantara takbir itu kan baca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andai kan kok lupa tidak takbir kan tidak usah sujud sahwi. Sama, ini pun seperti itu. Wa huwa sholatul aidain. Surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu, Kanjeng Nabi. Ini Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Tidak pernah Al-Quran itu menyebut nama sebagaimana nabi yang lain, ya Musa, ya Nuhu, ya Ibrahim, ya Yunus, ya Isa ibn Maryam. Itu disebut namanya. Tapi kalau Rasulullah SAW, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai sang rasul, wahai sang nabi. Ini bukti Allah memuliakan nabi akhir zaman. Balil nekakno sira jami'ama ing sekabehane ayat wahyu unzila kang wis den turunaken apa ma ilaika maring sira mirrabbika saking pangeran sira. Wala taktum aja nyimpen sira min saking ma unzila sing suci khaufan kurawati antuna layen to den kenali sira bimakruin kelawan perkara kang den sengiti. Wahai Rasulullah, sampaikan semua ayat-ayat Allah yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang menakutkan, yang menggembirakan, semuanya sampaikan. Al-Bashir, ada kabar gembira, pahala, surga, nikmat kubur. Ini namanya Bashir, bisyarah.
Ada yang sebaliknya an-nadzir, menakut-nakuti dosa, siksa neraka, siksa kubur. Itu namanya an-nadzir. Sampaikan semua Muhammad. Jangan takut nanti kamu kalau menyampaikan semua ayat Allah ini nanti mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Wah, nggak enak ini yang disampaikan yang manis-manis saja, yang pahit nggak usah. Nanti tidak banyak yang benci. Atau dipilih-pilih saja ini yang didakwai orang-orang yang remeh-remeh saja, yang besar-besar nggak usah. Nanti mereka punya kekuasaan, punya tentara, nanti bahaya. Tapi nggak seperti itu. Bahkan raja-raja semua didakwai oleh Nabi, dikirim surat. Nah, nggak mungkin Nabi pergi ke Romawi, tapi raja Romawi Heraklius dikirim surat. Walaupun nggak mau masuk Islam, tapi sempat mau masuk Islam. Tapi karena dia ini nggak ada temannya, takut kehilangan kerajaannya kalau dia masuk Islam. Menterinya menolak semua, nggak setuju semua. Akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Raja Persia dikirimi surat. Ini malah menyobek suratnya Persia itu. Makanya oleh Nabi itu didoakan mazzaqallah. Semoga Allah menyobek-nyobek kerajaan Persia. Akhirnya doa Nabi dikabul. Hingga hari ini tidak ada lagi nama Persia. Hancur, sudah nggak ada bekasnya. Beda kalau Romawi. Kalau Romawi masih ada kota Roma di Italia. Itu dulu kan pusat Romawi kuno. Karena rajanya nggak menyobek suratnya Nabi. Terus ada Raja Mesir namanya Muqawqis. Muqawqis yang dikirim oleh Nabi surat. Dia nggak mau masuk Islam tapi mengirim hadiah. Mengirim hadiah. Salah satunya hadiahnya Muqawqis itu budak perempuan namanya Maryah Al-Qibtiyah. Hanya dinikah oleh Nabi. Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah punya putra namanya Sayyid Ibrahim. Semua putra Nabi itu dari Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim itu dari Maryatul Qibtiyah. Itu kalau dalam bab fikih beliau termasuk Ummul Walad karena punya anak dari Sayyidnya Nabi. Ada budak lagi perempuan namanya Sirin. Itu hadiah dari Raja Muqawqis, Raja Mesir. Dinikah oleh penyair Nabi namanya Hasan bin Thabit. Terus Nabi itu dikasih biwol putih namanya Duldul, dikasih nama Duldul. Nabi dikasih keledai, dikasih nama Yakfur. Terus dikasih beberapa baju, wangi-wangian, dan sebagian madu. Itu Raja Muqawqis, nggak mau Islam tapi memberi Nabi hadiah. Ada lagi Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Ini yang mau masuk Islam. Tadinya agamanya Nasrani. Akhirnya banyak sahabat yang hijrah ke Najasyi, ke Habasyah. Ada seorang Raja Bahrain, negara Bahrain namanya. Bahrain itu maknanya dua lautan. Bahrain itu mufrad, Bahrain dua lautan. Raja Bahrain itu namanya dulu Mundir bin Sawa. Ini pun masuk Islam. Sekarang termasuk negara Islam, itu negara Bahrain. Itu dulu raja namanya Mundir bin Sawa, dikirim surat oleh Nabi masuk Islam. Ada seorang raja negara namanya Oman. Oman itu juga negara Islam sekarang. Dulu raja namanya Jaifar. Dua bersaudara, Jaifar bin Julanda dan Abdu bin Julanda. Nah, sekarang mereka menjadi negara Islam yang kaya minyak. Saya pernah ke Oman, itu 1 real Oman itu 3 dolar. Jadi lebih kuat mata uangnya dibanding dolar Amerika. Kalau kita kan 1 dolar 18.000 kalau kita.
Itu negara Oman dulu rajanya namanya dua bersaudara, Jaifar bin Julanda wa Abdu bin Julanda, itu pun masuk Islam. Terus ada seorang raja Yamamah namanya Haudzah bin Ali. Nah, ini dia masuk Islam tapi minta syarat supaya nanti kalau Nabi meninggal dia yang jadi penguasa setelah Nabi. Jadi minta syarat, nggak ikhlas masuk Islam. Ini Nabi nggak dikasih oleh Nabi, nggak jadi masuk Islam. Itu Raja Yamamah. Akhirnya dari Yamamah itu muncul seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab, Yaman Utara Yamamah itu. Terus yang terakhir seorang raja dari wilayah Syam, termasuk dulu itu ada kekaisaran Bizantium namanya. Jadi Romawi Barat di Roma, Italia, Eropa sekarang. Ada Romawi Timur, dulu di kekaisaran Bizantium kuno namanya wilayah Syam itu. Rajanya Haris bin Abi Syamr Al-Ghassani. Ini juga marah-marah, tidak mau masuk Islam. Ketika dikirimi surat, ini dakwahnya Nabi menjangkau negara-negara waktu itu. Jadi Nabi sudah betul-betul addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah. Nabi sudah menyampaikan risalahnya sebagai perintah Al-Qur'an ini. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa ilam taf'al lamun ora gawe sira Muhammad ae tuballighu nuka akan sira jami ameng sekabehane wahyu ayat syariat unzila kang den turunaken apa mailaika maring sira fama ballaghta mongko ora nekaaken sira risalah tau ing risalah ing rasulane ma unzila bil ifradi lan den kae mufrad risalatun wal jamilan jamak risalati fama ballaghta risalati dua qiraah. Liana kitmana badia kron sakne nyimpen sebagian risalah kakit mani kuda kaya nyimpen sekabehan risalah. Ini juga Nabi itu dari A sampai Z sampaikan semua. Agamanya seperti ini. Semua sampaikan, jangan dipilah-pilah, yang manis-manis saja, yang enak-enak saja, yang pahit-pahit disembunyikan. Ini bukan akhlaknya Rasul. Para ulama yang betul-betul warasatul anbiya pun harus meniru seperti itu. Dakwah itu sampaikan semua, jangan disimpan-simpan. Wallahu ta'ala iku yasimuka bakal joko Allah kaing sira Muhammad minan nasi saking manusa. Ayat tulu kayen to mateni nas kaing sira. Wa kana biyen sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukhrasu den jaga sapa Nabi. Dulu itu Nabi dijaga, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Hudzaifah bin Yaman, Jabir bin Abdillah. Sahabat ini menjaga Nabi. Kalau malam itu ronda, menjaga Nabi ketika di Madinah. Hatta nazar sehingga temurun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, kamu Allah lindungi, kamu jaga, maksum, dijaga dari dosa, dijaga dari maksiat, dijaga dari kesalahan, dijaga dari mati, su'ul khotimah. Itu mustahil bagi Nabi. Termasuk dijaga dari upaya-upaya mencelakai, membunuh Nabi. Ini banyak sekali contoh-contoh ini. Misalnya ketika hijrah, Nabi itu mau dibunuh, dikejar-kejar, hadiahnya 100 unta. Ketika di Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab ini bagaimana mau membunuh beliau. Ketika perang Uhud, beliau dikepung sampai berdarah-darah giginya ini. Ketika diracun makanannya, ada orang perempuan Yahudi. Ketika di Taif, beliau dilempari batu orang-orang Taif. Ketika disihir, ada seorang Yahudi mensihir Nabi pernah. Ketika perang Badar, jumlah kalahnya pasukan banyak sekali. Bagaimana Allah
melindungi Nabi, ya'simuka minan nas. Ada seorang namanya Amr bin Jahas, ini mau membunuh Nabi ketika Nabi tidur. Nabi dikasih wahyu oleh malaikat Jibril. Ada orang namanya Surakoh yang tergiur hadiah 100 unta itu, mau membunuh Nabi, akhirnya masuk Islam. Ada orang namanya Ghawras bin Haris, ini juga menteng pedang, itu terkenal ceritanya. Ketika mau membunuh Nabi, Nabi mengatakan, Nabi itu ditanya, man yamna'uka minni, Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu dari saya ini? Terus Nabi bilang, Allah. Jawab Allah itu dredeg, jatuh pedangnya ini. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, namanya Ghawras bin Haris. Kalau Surakoh ini masuk Islam, bahkan oleh Nabi dijanjikan kamu besok bakal menggunakan gelangnya Raja Persia. Jadi ketika penaklukan Futuhat di zaman Sayyidina Umar, Persia dikalahkan, Surakoh menjadi pasukan kaum muslimin yang ikut menaklukkan Persia dan memakai gelang-gelangnya Raja Persia. Ada orang namanya Umar bin Wahab al-Jamhi dari kabilah Jumah min Quraisy. Ini terkenal Fursanu Quraisy, penunggang kudanya orang Quraisy. Juga mau membunuh Nabi, tapi ketika ketemu Nabi malah masuk Islam. Ada orang namanya Fudalah bin Umar al-Laitsi, ini juga mau membunuh Nabi ketika Nabi tawaf di Ka'bah ini, ketika Fatu Makkah. Tapi oleh Nabi dadanya dipegang, terus sarahawahu sadrahu lil Islam, Allah memberi hidayah masuk Islam. Sudah rencana ini kalau Muhammad tawaf Ka'bah saya bunuh. Ada orang namanya Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah al-Abdari, ini juga membunuh Nabi ketika perang Hunain. Ini juga akhirnya oleh Allah dikasih hidayah masuk Islam. Wa hasuna islamuhu radhiyallahu, dan Islamnya baik. Ada yang dengan cara meracun makanan, itu seorang perempuan Yahudi namanya Zainab bintul Haris. Ini ketika perang Khaybar memberi Nabi hadiah kambing yang dikasih racun. Akhirnya Nabi sempat memakan beberapa luqmah, beberapa puluhan Nabi sempat makan. Sebagian ulama berpendapat Nabi meninggal itu sakit parah karena efek dari racunnya Zainab bintul Haris, wanita Yahudi. Ada yang dengan jalan sihir, seorang Yahudi juga namanya Labid bin Aqsam. Nah, ini terkenal sihirnya yang di sebuah sumur, namanya sumur Darwan. Sihirnya taruh di situ. Jadi Nabi itu diambil rambutnya oleh Labid ini. Ada yang mengatakan mengambil rambutnya ini dari sisirnya Nabi, ada sisir bekas rambutnya Nabi diambil, terus dibuat untuk membuat sihir. Ditaruhlah rambut ini di sumur namanya Darwan. Hanya Nabi itu sampai terkena sihir, mempan Nabi di sihir itu, karena belum manusia biasa. Jadi kalau ada orang baik disihir misalnya, itu bukan kehinaan, karena Nabi itu juga disihir mempan. Beliau mengalami takhayul itu, sampai seakan-akan beliau itu mendatangi istri-istrinya padahal tidak. Jadi ada seakan-akan beliau melakukan ini padahal tidak. Sihirnya sampai seperti itu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu surat Mu'awwidatain, itu surat anti sihir, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Jadi kalau pengen selamat sihir baca Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kenapa jumlah ayatnya itu 11? Al-Falaq dan An-Nas itu total ayatnya 11 karena uqdah, bundel-bundelan yang dibikin, makanya qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasat fil uqad. Nah, uqad ini jumlahnya ada 11 uqad.
Makanya ayatnya ada 11. Sampai beliau membaca ini selesai, lepas semua obat. Ini semuanya Allah melindungi. Wallahu ya'simuka minan nas. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, insorifu buyaran sira kabeh. Sudah turun ayat ini, Allah yang menjaga. Wis ndak usah dijaga. Faqad asamani mongko teman-teman jaga ingsun sapa Allah. Ruangnya tahu yang hadis sapa al-hakim Imam Hakim. Innallaha sa'tamani Allah iku la yahdi ora paring hidayah Allah. Al-qauma ingqom al-kafirin kang padha kafir. Allah enggak akan memberi hidayah orang-orang kafir. Ini maknanya apa? Nyatanya banyak orang kafir dapat hidayah. Banyak yang masuk Islam. Kok inna wala yahdil qaumal kafirin? Maksudnya sebagaimana mengatakan mereka yang tidak dikasih hidayah ini yang sudah ditakdir mati kafir. Ayat ini maknanya untuk mereka yang ditakdir mati kafir, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Abu Sufyan masuk Islam, berarti tidak masuk ini. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ada yang mengatakan ini tidak dikasih hidayahnya ini ya ketika ayat itu turun. Nanti di lain waktu mungkin Allah punya kehendak memberi hidayah. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in.